Sejumlah pemain keturunan seperti Kai Boham, Zico Sore, hingga Mauresmo Hinoke gagal lanjut proses naturalisasi. Nama mereka pun menghilang dari radar timnas Indonesia setelah sempat mencuri perhatian. PSSI menegaskan Indonesia tetap jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 meski sempat muncul isu pencabutan. Gelora Delta dipastikan aman dan Garuda Muda akan bertanding di hadapan publik sendiri. Lille resmi memperkenalkan Kelvin Verdong sebagai pemain baru, jadi pemain timnas Indonesia pertama di Liga A. Kehadirannya tak hanya memperkuat Lille, tapi juga membuka jalan bagi pemain Indonesia lain menembus Liga Elit Eropa. Miliano Jonathans batal mengikuti sumpah WNI karena jadwalnya bertabrakan dengan laga FC Utrecht. Prosesi ulang dijadwalkan pada 4 September, sehingga peluang debutnya bersama Garuda tetap terbuka. Meski baru memperpanjang kontrak 3 tahun di Ipswich, Elkan Bagot belum mendapat menit bermain. Opsi peminjaman kini jadi jalan keluar agar ia bisa tampil reguler sepanjang musim. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Sejumlah pemain keturunan sempat mengenakan seragam Timnas Indonesia, namun perjalanan mereka bersama Garuda tidak berlanjut. Proses naturalisasi yang terhenti membuat langkah mereka terputus di tengah jalan. Hingga kini, nama-nama tersebut tak lagi terdengar di skuad Merah Putih. Salah satu yang pernah mencuri perhatian adalah Kai Boham. Pemain berusia 22 tahun ini tampil untuk Timnas U20 di ajang Toulon Turnamen 2022. Namun setelah turnamen itu, tak ada kabar lanjutan mengenai naturalisasinya. Karirnya pun beredup, hingga musim lalu ia tercatat membela Phuket Andaman FC, klub kasta ketiga Liga Thailand. Nama berikutnya adalah Zico Sore. Striker muda ini sempat dipanggil Sintayong pada 2022, bahkan turun sekali saat Indonesia menghadapi Slovakia U20. Tetapi setelah itu, namanya menghilang dari daftar pemain yang diproyeksikan untuk timnas. Proses naturalisasi pun tidak pernah berjalan. Kelana Mahesa juga pernah masuk radar timnas. Ia mengikuti pemusatan latihan Garuda Muda di Eropa, bahkan tampil dalam laga uji coba melawan Hajduk Split. Sempat beredar kabar bahwa ia akan segera dinaturalisasi, namun hingga kini proses tersebut tidak pernah terwujud. Namanya pun tidak lagi muncul dalam daftar pemain timnas. Sosok lain adalah Sam Yevel. Ia sempat mencicipi atmosfer internasional bersama timnas U20. Yevel tampil dalam 2 laga di Toulon Turnamen, masing-masing melawan Ukraina dan Jepang. Namun itu menjadi penampilan terakhirnya untuk Garuda Muda. Sejak saat itu namanya tidak lagi terdengar dalam pemanggilan timnas. Terakhir adalah Mauresmo Hinoke. Ia menjadi salah satu pemain keturunan yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Hinoke tampil di Toulon Turnamen 2024 dengan catatan 5 kali bermain dan mencetak 1 gol ke gawang Jepang. Meski penampilannya cukup solid, proses naturalisasi Hinoke kandas. Alasannya ia hanya memiliki garis keturunan Indonesia dari buyutnya, sedangkan aturan FIFA menetapkan syarat maksimal dari kakek atau nenek. PSSI akhirnya memberikan kepastian terkait kabar yang sempat beredar mengenai status tuan rumah Timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia. Federasi menegaskan bahwa Indonesia tetap akan menjadi tuan rumah sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Isu ini mencuat setelah muncul kekhawatiran mengenai kondisi keamanan di Surabaya dan sekitarnya. Dalam beberapa waktu terakhir, kawasan tersebut memang ramai oleh gelombang demonstrasi besar-besaran yang menarik perhatian publik. Situasi inilah yang sempat memunculkan spekulasi bahwa AFC akan mencabut status tuan rumah dari Indonesia. Namun, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membantah keras kabar tersebut. Hingga saat ini tidak ada satupun informasi resmi dari AFC mengenai pemindahan venue maupun penundaan jadwal pertandingan. PSSI menekankan persiapan tetap berlangsung seperti biasa. Koordinasi intensif dilakukan bersama pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk menjaga agar situasi di sekitar lokasi pertandingan tetap kondusif. Gelora Delta yang menjadi venue utama dipastikan aman dan siap menggelar laga. Lebih jauh, Arya menyebut seluruh pertandingan akan tetap mendapatkan pengamanan maksimal. Penonton yang hadir pun dijamin dapat menyaksikan pertandingan dengan rasa aman. Ia memastikan bahwa Timnas Indonesia U23 akan tetap mendapat dukungan langsung dari publik tanah air dalam babak kualifikasi penting ini. Dengan kepastian ini, Indonesia dipastikan tidak kehilangan kesempatan untuk tampil sebagai tuan rumah. Para pemain muda Garuda tetap akan berlaga di hadapan ribuan pendukung sendiri. Sebuah keuntungan penting dalam perjuangan menuju Piala Asia U23.
Keputusan ini sekaligus menutup spekulasi yang beredar luas. PSSI menegaskan tidak ada perubahan jadwal maupun lokasi pertandingan. Semua laga tetap digelar sesuai agenda di Stadion Gelora Delta dengan dukungan penuh dari aparat keamanan. Lille resmi memperkenalkan Kelvin Verdonk sebagai pemain baru mereka. Kepindahan ini mencatat sejarah karena Verdonk menjadi pesepak bola pertama dari timnas Indonesia yang tampil di Ligue 1. Bek kiri berusia 27 tahun itu datang dengan catatan mengesankan bersama NEC Nijmegen. Dalam 3 musim terakhir, ia tampil konsisten dengan 164 penampilan, 8 gol, dan 9 assist. Statistik tersebut tidak hanya menjadikannya pilar penting klub, tetapi juga idola bagi para supporter NEC. Performa stabilnya membuat Verdonk masuk dalam radar sejumlah klub Eropa, hingga akhirnya Lille bergerak cepat mengamankan jasanya. Kehadiran Verdonk di Lille dianggap tepat waktu. Klub tersebut baru saja kehilangan Gabriel Gudmundsson yang hijrah ke Leeds United. Dengan fleksibilitasnya, Verdonk dipandang sebagai pengganti ideal. Ia piawai beroperasi di sektor kiri pertahanan sekaligus mampu ditempatkan sebagai bek tengah. Kemampuan serba bisa inilah yang memberi keuntungan besar bagi pelatih dalam meracik strategi. Fakta itu terlihat dalam 3 pertandingan terakhirnya bersama NEC ketika ia dimainkan sebagai bek tengah dan tetap tampil solid. Adaptasi cepat dan ketenangannya membuat reputasinya sebagai pemain multifungsi semakin kuat. Bagi Lille, kedatangan Verdonk tidak hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga menghadirkan nilai strategis jangka panjang. Sementara bagi Indonesia, transfer ini menandai babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Kehadiran pemain tanah air di salah satu liga elit Eropa menjadi bukti bahwa kualitas pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Apabila Verdonk berhasil menunjukkan performa terbaik bersama Lille, termasuk di ajang Eropa seperti Liga Eropa, peluang bagi pemain Indonesia lain untuk mengikuti jejaknya akan semakin terbuka. Transfer ini pun disebut sebagai langkah penting yang memberi harapan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Miliano Jonathans hingga kini belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia belum menjalani prosesi pengambilan sumpah dan janji setiap pewarganegaraan. Sebuah syarat penting yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status WNI. Berbeda dengan Mauro Zylstra dan 3 pemain timnas putri lainnya yang sudah mengikuti prosesi tersebut, Jonathans justru berhalangan hadir. Alasannya, jadwal pertandingan bersama FC Utrecht bertepatan dengan agenda sumpah kewarganegaraan. Pada saat keempat rekannya mengikuti upacara resmi, Jonathans tengah memperkuat Utrecht dalam laga kompetisi Eropa melawan Zrinjski Mostar. Kehadiran Jonathans di lapangan membuatnya tidak bisa mengikuti prosesi pengambilan sumpah secara bersamaan. Meski demikian, pemerintah Indonesia memastikan bahwa proses naturalisasi sang pemain tetap berjalan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo menyampaikan bahwa jadwal baru telah ditetapkan. Prosesi sumpah WNI untuk Jonathans rencananya akan digelar pada 4 September 2025 di Jakarta. Dengan penjadwalan ulang ini, peluang Jonathans untuk segera membela timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Setelah resmi menjadi WNI, ia berhak dipanggil memperkuat skuad Garuda dalam berbagai ajang internasional. Proses ini sekaligus melengkapi rangkaian naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang sudah lebih dulu sah menjadi WNI. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kekuatan timnas dan menjadi bagian dari upaya membangun prestasi sepak bola nasional. Kini publik menantikan momen resmi ketika Miliano Jonathans mengucapkan sumpah WNI, langkah terakhir yang akan mengukuhkan statusnya sebagai bagian dari Indonesia sebelum akhirnya bisa mengenakan seragam merah putih di lapangan hijau. Elkan Bagot tengah menghadapi situasi yang tidak mudah di klubnya, Ipswich Town. Meski baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun, masa depannya di skuad utama belum bisa dikatakan aman. Menjelang ditutupnya bursa transfer Championship, Kieran McKenna mengisyaratkan akan melepas sejumlah pemain dengan status pinjaman. Langkah ini dinilai perlu agar skuad tetap seimbang, sekaligus memberi kesempatan bermain bagi para pemain yang belum banyak mendapat menit di lapangan. McKenna menyebutkan bahwa beberapa nama memang dipertimbangkan untuk keluar sementara. Media lokal bahkan menuliskan Cheyo Ogbene sebagai salah satu kandidat. Sementara nama Elkan Bagot juga masuk dalam daftar pemain yang kemungkinan besar akan dipinjamkan. Keputusan ini tidak semata soal mengurangi jumlah pemain, melainkan demi menjaga kompetisi di dalam tim dan memastikan kebutuhan klub bisa terpenuhi sepanjang musim.
Sejumlah diskusi telah dilakukan dengan para pemain, dan beberapa masih dalam tahap negosiasi. Targetnya dalam waktu singkat, Ipswich bisa menemukan keseimbangan yang ideal di setiap lini. Bagi Elkan Bagot, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Sejak awal musim, ia belum sekalipun tampil dalam 4 laga yang sudah dijalani Ipswich Town, baik di ajang Championship maupun Carabao Cup. Namanya bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Situasi inilah yang membuat opsi peminjaman semakin terbuka, meskipun ia baru saja memperpanjang kontrak jangka panjang bersama klub. Keputusan akhir terkait masa depan Bagot diperkirakan akan ditentukan dalam hitungan hari, tepatnya seiring dengan berakhirnya jendela transfer. Jika benar dipinjamkan, langkah itu bisa menjadi jalan keluar bagi bek muda berdarah Indonesia ini untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten.